Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tisha Kusdiati, saya dari kelas 12 IPA 5 dan absen saya 37. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan ini adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel dari zat terlarutnya saja. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya juga semakin besar. Sifat koligatif larutan dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, yaitu ada kenaikan titik didih atau yang biasa dilambangkan dengan delta TB, yaitu memiliki rumus KB dikali M. KB-nya ini adalah tetapan kenaikan titik didih dan M-nya adalah molalitas. Yang kedua, ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau yang biasa dilambangkan dengan delta TF ini memiliki rumus yaitu KF dikali M. KF-nya ini adalah tetapan penurunan titik beku dan M-nya ini adalah molalitas. Yang ketiga, ada penurunan tekanan uap atau yang biasa dilambangkan dengan delta TP dengan rumus XT dikali P derajat Celcius. Yang terakhir yaitu ada tekanan osmotik atau yang biasa dilambangkan dengan huruf T. Jadi dengan rumus M dikali R dikali T. M-nya ini adalah molaritas, R-nya adalah tetapan gas, dan T-nya ini adalah suhu mutlaknya. Dari keempat macam sifat koligatif larutan, saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu kenaikan titik didih. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Di sini ada rumus kenaikan titik didih yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada non-elektrolit atau tidak menghantarkan listrik, dan yang kedua ada elektrolit. Untuk rumus yang non-elektrolit itu sama dengan delta TB sama dengan KB dikali M. KB-nya ini adalah tetapan kenaikan titik didih dan M-nya adalah molalitas. Untuk yang elektrolit yaitu sama dengan delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Untuk I-nya yaitu adalah faktor dari Van Hoff-nya. Di sini saya akan membahas contoh dari penerapan kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada penyulingan gula. Dengan kita mengetahui kenaikan titik didihnya, itu kita bisa memantau kejenuhan larutan sehingga bermanfaat dalam proses pembentukan kristal gula yang sempurna. Yang kedua yaitu ada radiator kendaraan bermotor. Jadi dengan perhitungan kenaikan titik didih, itu kita bisa mengetahui cairan sebuah radiator tetap memiliki titik didih yang tinggi untuk mendinginkan mesin. Dan yang ketiga, itu ada memasak menggunakan garam. Saat kita menambahkan garam ke dalam masakan, hal ini akan membuat titik didih dari air menjadi meningkat. Akibatnya, air akan mendidih dengan waktu yang lebih lama. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari kenaikan titik didih. Soalnya yaitu titik didih larutan yang mengandung 1,5 gram gliserin dalam 30 gram air adalah 100,28 derajat Celcius. Jika KB air adalah 0,52 derajat Celcius per mol, hitunglah MR dari gliserinnya. Jadi yang pertama-tama yaitu kita catat dulu yang diketahuinya. Kan diketahui bahwa di soal yaitu pertama ada massa gliserinnya atau zat terlarutnya yaitu 1,5 gram. Terus yang kedua ada massa air atau zat pelarutnya yaitu 30 gram. Untuk tetapan kenaikan titik didihnya yaitu adalah 100,28 derajat Celcius atau yang biasa dinamakan dengan TB. Untuk mencari delta TB itu tinggal dikurangin aja sama 100. Kenapa dikurangi 100? Karena di soal kan diketahuinya pelarutnya itu air. Jadi kalau air itu adalah 100. Kalau misalnya bukan air, itu pasti di soalnya diketahui apa pelarutnya dan diketahui juga angkanya berapa. Jadi untuk soal yang ini itu tinggal dikurangin sama 100. Yaitu sama dengan delta TB 100,28
0,28 dikurangi 100, yaitu hasilnya 0,28 untuk delta TB-nya. Dan KB airnya kan udah diketahui nih, 0,52 derajat Celcius per molaritas. Untuk cara menjawabnya, yaitu kita masukin aja rumus dari delta TB sama dengan molaritas dikali KB. Untuk molaritasnya itu kayak dijabarin, yaitu sama dengan delta TB sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per pelarut dikali KB. Untuk yang tadi diketahui di soal, itu tinggal dimasukin aja yang diketahuinya apa, kecuali yang MR-nya, karena yang MR kan sedang kita cari nih. Jadi, 0,28 sama dengan 1,5 per MR dikali 1000 per 30 dikali 0,52. Untuk yang 0,28-nya itu dikali silang dikali sama yang 30 yang bawah. Jadi MR sama dengan 1,5 dikali 1000 dikali 0,52 per 0,28 dikali 30. Jadi MR dari gliserinnya adalah 92,85 gram per mol. Segitu dulu penjelasan saya mengenai sifat koligatif larutan. Maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.